Kalau kita tanya apakah UI UX designer masih worth it untuk kita jadikan sebagai profesi UI UX designer ke depannya, khusus di tahun 2026 sampai 2030, menurut beberapa sumber yang saya baca masih relevan dan worth it gitu ya. Tapi ada beberapa catatan yang perlu teman-teman pelajari, perlu teman-teman juga hati-hati gitu ya kalau mau terjun di bidang UI UX design. Terkhusus untuk fresh graduate, sebetulnya UI UX designer ini pekerjaan yang masih cukup growing ya, sampai 2030. Pasar saat ini masih sangat kompetitif karena banyak senior yang sudah lama bekerja, kemudian dia kena layoff, mereka juga mencari pekerjaan. Saingannya bukan hanya sesama senior lagi, tapi juga junior ataupun yang fresh graduate yang mau masuk ke industri. Jadi memang dari sisi kompetitifnya itu sekarang semakin tinggi, barriernya itu semakin tinggi. Jadi kita perlu portofolio yang lebih bagus lagi, punya kemampuan atau skill-skill yang kualitasnya lebih tinggi lagi dari teman-teman yang lainnya gitu. Kemudian yang kedua adalah tekanan dari sisi ekonomi atau dari sisi organisasinya, karena organisasi sekarang melihat kebanyakan budgetnya dipangkas ketat gitu ya, dan seringkali divisi UI UX design ini menjadi kena pemangkasan sehingga menjadi sangat kompetitif lagi gitu. Karena dianggap juga UI UX design ini masih belum terlalu dibutuhkan di organisasi, apalagi kalau sekarang banyak sekali yang mengadopsi AI. Dan kemudian ya terkait dengan AI ini, teknologi terutama AI jadi mulai mengubah alat dan proses desain kita teman-teman. Sebetulnya bukan menggantikan desainer atau menggantikan pekerjaannya, tapi mengubah ekspektasi yang lebih tinggi lagi. Kalau kita pekerjaan sebagai desainer, dengan adanya AI, pixel perfect, teknis sudah bisa dikerjakan secara cepat oleh AI. Nah kemudian juga UX design ini sudah menjadi istilah umum gitu, sudah menjadi pekerjaan yang mungkin sangat mudah untuk kita pelajari. Banyak sekali bootcamp, banyak sekali tutorial gratis, sehingga orang dengan mudah dengan latar belakang apapun bisa masuk ke ranah UX design tanpa keahlian spesifik, tanpa portofolio yang kuat dan sebagainya. Kita bisa masuk ke industri UX. Dan memang kita juga sebagai UX designer, ketika kita misalnya melabeli diri kita sebagai UX designer tapi pekerjaan adalah graphic designer, nah itu juga sehingga ekspektasi organisasi terhadap profesi UX design ini, UX design ini bukan hanya sebagai interface design, UX design aja, tapi juga masuk ke ranah graphic design, sehingga banyak sekali pekerjaan yang sebetulnya bukan skop kita. Mungkin dari sisi organisasi belum teredukasi. Nah, jadi kebetulan UX Orbit Design ini sudah membuka membership untuk teman-teman yang mau serius belajar. Ada 3 level, ada level 1 sebagai desainer pemula, level 2 sebagai desainer mahir, dan level 3 desainer pro. Untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan seperti misalnya video eksklusif, tentunya materi-materi yang premium ya. Dan nanti saya akan kasih akses file project saya, dan kemudian beberapa keuntungan-keuntungan yang lainnya yang teman-teman bisa dapatkan. Pertama, kita jangan hanya menguasai sekedar tools aja. Tools itu sudah menjadi dasar utama kita untuk kita bisa Figma, kita bisa Framer misalnya, kita bisa tools yang lain. Itu menjadi dasar utama, tapi bukan hanya sekedar itu. Jadi kita harus lebih beyond lagi, lebih luas lagi untuk kita mempelajari bagaimana memahami masalah pengguna dan memberikan solusinya, menyampaikan kepada atasan kita bagaimana masalah ini gitu kan, bagaimana kita solusinya. Nah, itu beyond gitu. Bukan hanya kita bikin desain aja di Figma. Jadi harus berpikir ke sana. Yang kedua adalah bangun portofolio yang menonjol, portofolio yang sangat kuat. Jadi portofolio itu bukan hanya sekedar tampilan aja, interface yang bagus, tapi bagaimana kita memecahkan suatu masalah. Jadi ada masalah dulu yang sampaikan gitu di situ. Kemudian bagaimana kita memberikan solusi terhadap masalah itu. Jadi lebih ke case study portofolionya. Itu yang bisa memberikan perspektif ke organisasi atau ke recruiter bahwa orang ini problem solver, orang ini bisa melihat masalah pengguna atau masalah organisasi dan sebagainya misalnya. Sehingga dia tuliskan insight seperti itu, nanti akan sangat berguna. Jadi portofolio yang kuat itu menurut saya itu case study. Dan kemudian adalah yang ketiga adalah mengikuti tren teknologi dan perluas kemampuan, terutama di AI. Perlu ikuti juga AI perkembangannya gimana, bagaimana juga desainer itu menggunakan AI. Kita juga harus memahami atau menguasai setidaknya sedikit front end atau coding gitu ya. Itu juga perlu pelajari teman-teman. Perlu pelajari juga produk digital emerging ya, seperti VR, AR atau
voice UI, dan kemudian posisikan diri kita menjadi lebih niche gitu. Maksudnya niche itu lebih menjurus gitu. Misal saya di product design yang khusus di financial, di fintech, financial teknologi. Ada UX designer atau product designer yang khusus di IoT, ada yang khusus di industri kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kita harus memilih tuh, karena organisasi itu lebih menghargai spesialisasi gitu. Orang yang udah bertahun-tahun di bidang finansial itu akan sangat lebih meningkat gitu secara opportunity-nya. Apa yang harus kita lakukan terakhir adalah terus upgrade. Jangan lupa terus belajar, terus tingkatkan skill kita yang tadinya bisa Figma, bisa hal yang lain, riset gitu kan, memahami bisnisnya, terutama di sisi bisnis nih. Kalau kita mau mengarah ke strategik ya. Jadi ini sangat worth it kalau kita mempelajari skill di luar Figma atau desain aja. Kita mempelajari front end, kita mempelajari bisnis, bagaimana cara berpikir strategis gitu. Itu yang lebih penting sebetulnya ke depannya. Jadi menurut saya UX design ini masih worth it kalau teman-teman mau belajar, kalau teman-teman mau terus mengasah skill teman-teman, bukan hanya di bidang desain tapi lebih ke ranah-ranah yang lain seperti bisnis. Karena memang desain itu dekat sekali dengan bisnis, dekat sekali dengan user, dan dekat sekali dengan teknologi. Jadi mengadvokasi ketiga skill itu teman-teman. Desain itu ada di tengah-tengah. Jadi ada bisnis, ada teknologi, ada user. Jadi kita harus memahami user dengan cara riset masalah penggunanya, kemudian juga bagaimana mengimplementasikannya, itu hubungannya dengan teknologi, dan bagaimana produk yang kita bangun ini bisa menghasilkan revenue atau setidaknya memangkas cost gitu. Sehingga itu hubungannya dengan bisnis. Jadi ya, apakah masih worth it desainer? Masih worth it dan masih layak untuk kita jadikan sebagai profesi ke depannya. Apalagi di tahun 2026 sampai tahun 2030 ini, kalau kita lihat di artikel ini masih growing teman-teman. Jadi urutan ke-8 UX design ini masih dibutuhkan. Kita mau belajar nggak? Kita mau belajar skill lain nggak untuk bisa menambah nilai kita di market gitu ya? Upgrade skill terus menerus, ikuti tren AI, teknologi yang sekarang, itu intinya. Barangkali demikian, sampai jumpa di video berikutnya.